Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat pagi dan salam jumpa kembali di dalam renungan dan doa pagi Pelita Injil yang selalu setia hadir menyapa pagi saudara melalui kebenaran firman Tuhan dan doa sebelum saudara memulai segala aktivitas di sepanjang hari ini. Bagaimana kabar saudara di kesempatan pagi hari ini? Kami senantiasa berharap kasih dan sukacita oleh Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara dimanapun saudara berada. Dan di dalam kesempatan kali ini renungan firman Tuhan, renungan pagi akan mengangkat judul Suaramu Bagai Simfoni. Nas firman Tuhan terambil dari Pengkhotbah pasal 9 ayat 9 yang berkata, "Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu kemarin ada begitu banyak berita istri yang bagus, yang luar biasa seperti itu, yang berpendidikan seperti itu diceraikan. Namun masalahnya tidak sesederhana itu saudaraku ya. Karena saya percaya kebanyakan netizen yang komentar, mereka masih belum menjalani yang namanya pernikahan. Kebanyakan netizen yang berkomentar adalah bocil-bocil atau anak-anak yang masih sekolah, kuliah, yang belum tahu rasanya dunia pernikahan atau berumah tangga ya. Nah, banyak wanita dan pria itu merasa kecewa karena tidak lagi merasakan kedekatan emosional dalam pernikahan mereka. Dan itulah yang juga dialami oleh kebanyakan pasangan-pasangan di dalam setiap rumah tangga. Nah, sebagai respon dari kekecewaan terhadap suami ini ya, kebanyakan istri itu kerap ada perempuan atau wanita tertentu yang kerap berlaku kasar dan mengeluarkan kata-kata yang tajam. Khususnya mereka yang masih muda ya, yang merasa cantik, yang merasa populer ya. Emosi di hati wanita-wanita ini mulai ia luapkan di dalam kata-kata yang kasar. Dan sebaliknya suaminya ketika mendengarkan hal itu, egonya ya, darahnya juga mendidih ya. Dan kemudian kalian tahu mereka mulai semakin menaikkan volume suaranya dan saling mengancam untuk mengakhiri pernikahan itu dengan bercerai. Dan pada akhirnya kebanyakan rumah tangga suami istri itu ketika berjalannya waktu dan mereka tidak bisa mengontrol emosi mereka, mereka masuk ke dalam masa-masa yang namanya proses perceraian. Biasanya ketika pasangan ini mereka bertemu untuk menandatangani berkas-berkas terakhir, mata mereka saling menatap sangat dalam. Ya, mungkin saja sebenarnya ini adalah kesempatan terakhir di mana saudara bisa menyelamatkan pernikahan saudara. Apalagi kalau saudara menikah dan saudara sudah memiliki anak. Setidaknya pikirkanlah semuanya itu. Jangan dikorbankan demi ego. Kalau ini memang karena ego ya, beda cerita kalau ini adalah karena KDRT atau suami yang sosiopat, psikopat, atau yang hobi untuk menyiksa istrinya atau menyiksa pasangannya, itu beda cerita. Itu soal kriminal hukum ya, beda cerita ya. Tapi kalau seandainya ini semata oleh karena perbedaan sudut pandang, kemudian juga oleh karena perbedaan karakter sifat, oleh karena kata-kata pada waktu bertengkar, itu sebabnya saya selalu berkali-kali berkata lewat renungan-renungan saya sebelumnya, penting untuk kita menikah satu hati dengan pasangan yang seiman. Karena seiman itu bukan cuma soal Kristen dengan Kristen. Seiman itu bicara apakah engkau mengasihi Tuhan sama seperti aku mengasihi Tuhan. Karena ketika kita mengasihi pribadi yang sama, yakni Tuhan Yesus Kristus,
kita belajar dari sumber kebenaran firman Tuhan yang sama. Paling tidak kita sefrekuensi ketika kita bertengkar. Bahkan pendeta-pendeta besar sekalipun pernah mengalami yang namanya pertengkaran. Bahkan pertengkaran keras, termasuk saya yang sudah tahu firman sekalipun saya bisa bertengkar dengan istri saya. Bahkan ucapan-ucapan saya juga banyak kali pedas dan kasar. Tapi kemudian ketika ego kita turun, emosi kita turun, kita mulai berpikir. Dan Roh Kudus menginsapkan kita. Waktunya untuk berdamai. Waktunya untuk menanggalkan ego dan berbaikan. Siapa yang mendamaikan kita? Roh Kudus, Yesus yang berbicara dalam hati kita. Itulah pentingnya seiman. Saudara, itulah pentingnya kita memiliki satu Tuhan. Sehingga kita tidak ada perbedaan, maksudnya semua perbedaan-perbedaan karakter, perbedaan-perbedaan latar belakang kita dibesarkan, perbedaan-perbedaan entah itu luka-luka batin dalam hati kita akan Tuhan satukan oleh kasih-Nya. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ada di antara saudara yang saat ini sedang diambang perceraian, saudara masih punya kesempatan. Ya, bawa dalam doa dan utarakan niatmu. Ya. Kalau saudara adalah istri-istri yang pengen menyelamatkan pernikahanmu, segeralah berdamai dengan suamimu. Kalau saudara adalah suami-suami yang pengen menyelamatkan rumah tanggamu, segeralah nyatakan, ungkapkan isi hatimu dengan jujur. Bawa dalam doa. Saya percaya Tuhan pasti akan menolong. Apapun yang terjadi, jangan putus asa, perjuangkan itu. Karena ketika engkau memperjuangkan itu, Tuhan bersama dengan engkau. Karena engkau melakukan firman-Nya. Ya. Jadi di sini komunikasi itu memang penting, saudara ya. Di dalam sebuah hubungan ya. Saya juga baru belajar sih ya. Bahwa ketika wanita itu sudah berbicara panjang lebar kepada pria. Dan kemudian pria itu cuma menjawab atau saya akan menjawab iya, cuma satu kalimat, cuma satu kata bahkan ya. Biasanya emosi wanita tuh akan langsung naik. Karena wanita akan merasa stres karena mereka merasa tidak dianggap. Banyak kali saya juga melakukan seperti ini. Saya pikir saya sudah memberikan jawaban yang tegas ya. Iya, seperti itu. Tapi wanita tuh pengen kita memberikan jawaban yang lebih panjang daripada itu supaya mereka lebih dianggap. Dan mereka juga pengen kita menunjukkan itu dengan memandang wajahnya dan memberitahu dia. Ya, nggak cuma selewat-selewat seperti itu ya. Nah, wanita akan stres karena mereka tuh merasa nggak dianggap. Dan gejala yang timbul pada pria ini disebut Guy Attention Deficit Syndrome atau GATS. Banyak wanita yang mengeluh karena pasangannya menderita GATS ini. GADS ya. Jika pria hanya memberi tanggapan atau sekilas sekelebat lewat gitu ya, saat wanita bercerita, ia bukannya tidak mendengar yang diucapkan wanita ya, tetapi ya memang begitulah cara pria mendengarkan wanita ya. Dan menurut peneliti dari University of Sheffield Inggris ya, pria dan wanita tuh punya struktur otak yang berbeda saudara ya dalam mendengarkan sesuatu. Jadi otak pria tuh tidak langsung terhubung pada saat wanita berbicara. Karena pria menggunakan bagian otak primitifnya saat memproses suara wanita, yaitu bagian otak yang berfungsi untuk memilih. Struktur otak inilah yang membuat pria-pria itu lebih lama mencerna perkataan wanita maksud saya. Jadi saudaraku, biasanya laki-laki itu baru akan menanggapi wanita berbicara selesai itu sekitar 5 menit ya. Karena dia sedang memproses apa yang ia terima ya. Kadang-kadang ada juga sih tipe-tipe pria yang langsung nyablak ketika pasangannya berbicara, dia akan langsung menanggapi itu tanpa ia mencerna. Akhirnya ia salah paham ya. Saya juga banyak kali melakukan seperti itu ya. Ketika saya mulai mencerna, oh iya ya, omongan istri saya itu maksudnya ini loh. Tapi saya buru-buru menjawab ya. Sementara otak saya itu bekerja dengan lambat ya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pahamilah
bahwa pria dan wanita itu berbeda. Jadi perbedaan-perbedaan seperti itu tuh lumrah di dalam pernikahan, dalam rumah tangga, saudara ya. Jadi kalau boleh saya memberikan masukan kepada artis-artis yang diambang perceraian, khususnya kepada kaum wanita. Laki-laki itu biasanya egonya tinggi dan mereka adalah kepala rumah tangga, mereka adalah pemimpin. Ada baiknya kalau berbicara kepada seorang laki-laki, belajarlah jangan menyerang ego mereka atau kehormatan mereka. Berbicaralah dengan penuh kasih sayang. Jadilah wanita. Sebagaimana Cleopatra bisa membuat dua kerajaan berperang atau bertempur demi dia, lakukanlah itu dengan manja. Layanilah suamimu dengan baik. Sekalipun engkau benar, engkau harus tetap tunduk dan menghormati suamimu, karena itulah yang diajarkan di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya saudara boleh mengalah lah. Namanya penolong itu jauh lebih kuat daripada yang ditolong. Ya, seorang wanita itu penolong bagi laki-laki, bagi suaminya ya. Jadi karena dia lebih kuat seharusnya dia mengalah ya, karena ya seperti itulah adanya saudara ya. Karena firman Tuhan juga berkata, istri-istri mesti tunduk kepada suami walaupun engkau benar, walaupun kau dalam posisi yang benar. Selamatkan rumah tanggamu, doakan itu, bahwa dalam doa minta Tuhan menolong. Ya, pasti Tuhan akan memberikan hikmat dan suamimu pasti akan berubah ketika melihat perilakumu yang mengasihi dan tulus kepadanya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman yang sudah kami renungkan di kesempatan pagi hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami boleh menjadikan kebenaran firman ini dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, pimpin kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam segala aktivitas pekerjaan kami mohon penyertaan-Mu menjadikan kami berhasil, dan kami percaya perlindungan berkat-Mu menyertai setiap orang-orang yang menaruh pengharapan kepada-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kiranya menjadi berkat dan kekuatan di dalam segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam renungan dan doa pagi Pelita Injil yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.